pengurus Rijal Ansor Jawa Timur ini kebanyakan mempunyai majelis taklim yang sangat luar biasa, dan rata-rata itu khotimul majelisnya itu muda-muda. Harapan kita dengan adanya MDSRA ini lewat majelis-majelis yang dimiliki oleh gus-gus muda ini bisa menyebarkan ajaran Islam yang benar ala Ahlussunnah wal Jamaah dan Islam yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di program Ikhwal Jamiyah setiap Selasa sore, dan sore ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, masih muda, energik semuanya, yaitu dari kepengurusan Rijalul Ansor, Majelis Zikir dan Sholawat Kaum Muda NU. Nah, sudah hadir di studio dan nanti kita terhubung lewat Zoom pimpinan pusat Rijalul Ansor. Dan yang di studio akan kita perkenalkan pertama adalah Sekretaris Pengurus Wilayah Rijalul Ansor, yaitu Gus Rizmi Al-Khaitami. Kita sapa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat Gus? Alhamdulillah, doanya. Gimana tadi kodenya Rijalul Ansor? Ini Kediaman? Kediaman, kedamaian. Nah, semoga kita semua menjadi damai di setiap kediaman masing-masing. Amin, amin, amin. Ya, amin, amin, amin. Yang kedua adalah pimpinan Majelis Sholawat At-Taufik, juga pengurus Rijalul Ansor wilayah Jawa Timur, yaitu Lora Khairon Zaini. Assalamualaikum Ra. Nah, ini juga semangat semuanya ini. Ini kalau kita melihat generasi muda NU yang muda-muda begini dan semangat, masa depan NU insya Allah cerah. Dan kita sapa Gus Mahrus Iskandar, atau biasa kita sapa Gus Ayus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Gus? Alhamdulillah sehat. Dan ini nanti kita membahas tentang RA itu sendiri, dan kebetulan hari besok adalah akan ada harlahnya. Dan pemirsa, sebelum kita diskusi tentang Rijalul Ansor, kita akan saksikan bersama video berikut ini. Kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Dan itulah tadi video kegiatan, beberapa kegiatan berzikir bersolawat bersama Rijalul Ansor. Kita akan sapa dan diskusi dengan Gus Ayus dulu, karena pimpinan pusat ini harus didulukan ini. Betul. Gus Ayus, mungkin masyarakat perlu dijelaskan sedikit tentang profil Rijalul Ansor, sebab ini kelihatannya Ansor ini kan punya banyak sayap ini. Ada Banser, dan Bansernya juga banyak, Rijalul Ansor juga ada. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat Gus profil tentang Rijalul Ansor itu sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait profil Rijalul Ansor, melihat dari sejarah yang ada bahwa Rijalul Ansor ini pertama kali didirikan di tahun 2012, yang mana tepatnya ketika bulan Februari, melihat bahwa kebutuhan secara spiritual
teman-teman dari Nahdlatul Ulama, khususnya lembaga otonomi GPA Gerakan Pemuda Ansor, menginginkan pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama ada suatu gerakan yang bersifat spiritual, yang mana di sini berzikir, bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengembanglah suatu lembaga di bawah Gerakan Pemuda Ansor yang disering sekarang ini, yang alhamdulillah sudah sangat terkenal, yaitu Majelis Zikir Shalawat Rijalul Ansor, atau yang sering disingkat MDS RA atau RA. Kenapa saya menyebut dengan singkatan? Karena memang saat ini mungkin Taufik juga Gus Rismi juga mengerti bagaimana anak-anak sekarang ini suka hal-hal yang bersifat instan, bersifat yang cepat, bersifat yang mudah cepat dan mudah cepat difahami dan dihafal. Maka Rijalul Ansor atau RA ini setelah zaman kepemimpinan dari Gus Wafur, lalu berpindah ke Gus Aam, lalu ke Al-Maghfur Gus Mahfud, sekarang alhamdulillah bersama dengan kami ini sudah berkembang dengan sangat luas, dengan mengharapkan bahwa dari Rijalul Ansor ini teman-teman dari bangsa di zaman anak-anak muda, di sekitar anak-anak muda ini mengenal tentang zikir dan sholawat, yang mana tidak jauh-jauh dari ala thariqah ahli sunnah wal jamaah yang berjam'iyah Nahdlatul Ulama, yang berorganisasikan Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Dan kami berharap hingga saat ini tadi sudah disampaikan bagaimana dari saat ini Majelis Zikir Shalawat Rijalul Ansor Jawa Timur dengan tagline kediaman dan kedamaian. Ini mengharapkan bahwa teman-teman Rijalul Ansor mempunyai peran aktif yang hebat, bukan hanya intelektual tapi spiritual, sebagaimana dari spiritual ini memberikan kedamaian dan juga memberikan kontribusi yang besar khususnya di kalangan-kalangan pemuda. Walaupun kalau kami sendiri sudah tidak muda lagi, kalau Gus Rismi terus masih muda Gus, masih muda Gus. Allah ini masih jelas seperti Gen Z. Kalau kita ini generasi yang tidak mau punah. Walaupun sekarang ini katanya umur 30 ke atas ini lebih terkenal, pasti sekarang ini kembali ke masa puber lagi. Seperti itu. Jadi ini hingga dan alhamdulillah sesuai dengan arahan dari Ketum Sahabat Gus Adin, beliau berharap bahwa untuk Rijalul Ansor saat ini, dan alhamdulillah yang nanti akan dilaksanakan dan juga akan dijelaskan oleh teman-teman Rijalul Ansor Jawa Timur, bagaimana teman-teman pemuda Rijalul Ansor ini memberikan sumbangsih besar kepada pemuda-pemuda sekarang dalam menjaga bangsa dan bisa syiar, apalagi di kalangan pesantren, gus-gus, lora-lora, ajengan, AA, itu bagus, bisa memberikan peran aktif dakwah syiar Islam yang baik. Ini yang diharapkan Gus Adin, sahabat Gus Ketum Gerakan Pemuda Ansor, syiar yang baik menjadi panutan yang baik, menyebarkan Islam ahli sunnah wal jamaah bi jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan tidak ada kata malu, harus percaya diri. Kita lihat kalau di Jawa Timur, alhamdulillah, seperti ada Taufik, ada Syubanul Muslimin, belum lagi Gus Iqdam dengan Sabilut Taubahnya. Ini bisa disebarkan ke seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ini Taufik ini Lora ini kan Masya Allah, militannya sangat kuat sekali ini. Udah punya tren dan karakter sendiri. Ini bisa disebarkan. Karena kalau melihat dari daerah-daerah yang lain, melihat khususnya mungkin di daerah pelosok, apalagi di daerah perbatasan, ini masih banyak
mereka yang belum benar-benar mengenal Islam yang rahmah dengan syiar Islam dengan zikir dan sholawat, dan kami berharap dengan Rijalul Ansor saat ini, kepengurusan yang baru ini, bisa benar-benar mengajarkan dan menjadi panutan syiar Islam hingga ke pelosok, membawa perdamaian khususnya untuk bangsa Indonesia. Dan satu ini baru tadi ini Gus Adin, sahabat Adin juga ingin pemuda-pemuda gerakan pemuda Ansor, dan di bawahnya juga ada Rijalul Ansor, bukan hanya syiar secara spiritual dan intelektual, tapi juga bisa menjadi sumber ketahanan pangan. Baru tadi beliau ada kerjasama dengan beberapa perusahaan yang diharapkan ke depannya menjadi sumber kekuatan tahan pangan, tahan ekonomi, dimulai dari anak muda-muda Ansor, khususnya Rijalul Ansor. Begitu, terima kasih. Terima kasih Gus Mahrus. Dan kita lanjut dengan yang di Jawa Timur, Gus Rizmi. Ya, makasih. Gus Rizmi tadi jelas ya, Rijalul Ansor ini segmennya kan anak muda. Artinya anak muda mulai diajak untuk masuk ke dunia spiritual. Betul. Ini untuk di Jawa Timur perkembangannya seperti apa? Jadi kalau saya lihat, alhamdulillah sekarang pengurus Rijalul Ansor Jawa Timur ini kebanyakan mempunyai majelis taklim yang sangat luar biasa, dan rata-rata itu khotimul majelisnya itu muda-muda. Seperti Rakhairon, ada kita Gus Salsaladin Trenggale, ada juga Gus Hafid Subhanul Muslimin. Ini memang salah satu tujuannya adalah bagaimana mempersiapkan generasi muda yang mana nantinya bisa meneruskan tongkat estafet kepemimpinan, baik itu menjadi naibun anis suyuh, menjadi pengganti dari orang tua, yang orang tuanya punya pondok pesantren yang menggantikan di pondok pesantrennya, orang tua yang menjadi takmir masjid yang menggantikan orang tuanya. Mungkin itu yang kami lihat, dan hari ini insya Allah dengan kekompakan dari seluruh khotimul majlis yang besar di Jawa Timur, insya Allah nanti generasi muda di zaman sekarang bisa menjadi generasi yang bisa diandalkan di 10 tahun yang akan datang. Dan perkembangan ini semakin bagus untuk menjawab tantangan ke depan. Ya artinya begini, seperti tadi dikatakan Gus Ayus bahwa anak muda ini serba instan. Betul. Nah, bagaimana untuk mengatasi hobinya anak-anak muda bernyanyi, betul, dan berjoget dan macam-macam lah. Nah, itu mungkin yang akan dikemas khususnya di Rijalul Ansor, kaitannya dengan tren-tren yang sekarang lagi merajalela di kalangan pemuda. Seperti halnya mungkin ada kayak insya Allah tanggal 10 Agustus pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor dan Rijalul Ansor akan mengadakan goes di Pasuruan. Nah, ini mungkin salah satu langkah utama kami bagaimana kami ingin mendekati para pemuda dengan melihat yang tren yang berada di masyarakat sekarang. Nah, mungkin ada beberapa majelis yang gandeng dengan komunitas sepeda motor, mungkin komunitas game, komunitas sport. Ini menjadi salah satu langkah nantinya di Rijalul Ansor bagaimana pemuda-pemuda ini bisa dekat dengan kita, minimal ketika beliau-beliau itu bisa bersama dengan kita, nantinya ilmu-ilmu agama ini bisa disaring dengan benar. Karena hari ini saya sepakat dengan adanya sosial media itu sangat luar biasa, dan ini menjadi PR kami khususnya di Rijalul Ansor bagaimana peran media ini menjadi bidang dakwah yang paling utama di kami. Ke Gus Rolra Khairan, di MDS Rijalul Ansor apa sih yang disampaikan, diajarkan lah? Dikirnya apa, soal mungkin metode-metodenya ini anak muda ini. Baik, jadi memang saya lihat kepengurusan PW Ansor sekarang ini sangat bagus, bukan hanya menata dalam hal organisasi atau kaderisasi, tapi juga yang berkaitan dengan rohaniyah. Seperti bagaimana
Mas Safril Ketua PW ini merangkul gus-gus yang notabene-nya punya majelis besar. Dan jangan sampai dilupakan, Gus Rismi juga punya majelis besar namanya Ahmad Maulana. Jadi mayoritas kita memang di bawah ini merangkul para pemuda maupun pemudi, dan ini sangat tepat sekali. Sehingga ini saya lihat momen emas ya. Momen emas untuk menggunakan RA Jawa Timur ini sebagai media dakwah, terutama untuk memahamkan para pemuda-pemudi tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana zaman sekarang ini banyak yang ya tadi belajar secara instan, langsung ke YouTube, langsung ke Google, dan tanpa memilah dan memilih apakah ilmu tersebut ini merupakan ilmu yang sambung sanadnya, apakah alirannya Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak, itu tidak di-sharing. Harapan kita dengan adanya MDSRA ini lewat majelis-majelis yang dimiliki oleh gus-gus muda ini bisa menyebarkan ajaran Islam yang benar ala Ahlussunnah wal Jamaah dan Islam yang rahmatan lil alamin. Di Jawa Timur berapa ini? Yang di bawah RA lah. Berapa Gus ini? Banyak sekali. Banyak sekali. Kalau perkotanya apa saja, biar nanti ada yang penonton mau gabung, biar gimana? Masing-masing gus punya rutinan. Masing-masing. Jadi di Madura itu banyak sekali. Ya. Yang paling besar ya Khairon, ada juga artinya di Rawahid, Sampang, di Pamekasan, Pamekasan, Probolinggo, Pasuruan, Tuban, terus Aflaha, Sidoarjo, terus Trenggalek, masih banyak lagi. Bahkan di Sumeneb kata ketua Ansornya itu yang menghidupkan Ansor malah RA-nya. Di Sumeneb lewat RA-nya mengadakan kegiatan dzikir sholawat, ini bisa menyebarkan Ansor di seluruh masyarakat Sumeneb katanya. Ya, acaranya apa saja sih biasanya itu? Konsepnya nggak jauh dari dzikir dan sholawat. Gitu ya. Pasti itu, karena ini hal yang paling mudah untuk mengajak para pemuda-pemudi. Bagaimana zaman sekarang ini, alhamdulillah, tren sholawat ini sudah bisa dibilang mengimbangi kegiatan-kegiatan yang negatif. Dan tidak kalah banyak jamaahnya. Bahkan kalau di Madura ini, ini justru yang hadir lebih banyak ke selawatan timbang orkesan atau acara band. Betul, ini nyata. Jadi kayak orkes sudah sepi peminat, tapi kalau selawatan luar biasa. Biasanya ada yang ugal-ugalan enggak ke situ? Itu namanya oknum. Ya, artinya kerumunan kan berpotensi begitu ya. Tapi secara keseluruhan, selain bersolawat, kalau di panggung-panggung itu kan ada nyanyinya, ada enggak menu-menu tambahan lain, mungkin ada pengajian? Itu hanya semacam kemasan saja ya, untuk menarik minat para pemuda-pemudi agar gemar bersolawat. Karena kalau kita nggak mengikuti zaman, kita akan ditinggalkan oleh zaman. Otomatis anak-anak muda kok ngaji melulu. Syair-syairnya, lagu-lagunya harus sesuai dengan apa yang sekarang sedang viral gitu loh. Sehingga itu mudah diterima oleh pemuda dan pemudi gitu loh. Kalau kita ini dakwahnya eksklusif atau inklusif, itu akan sulit untuk diterima. Tertutup, nggak terbuka, nggak, ya maksudnya menutup atau membatasi yang hadir harus gini, harus gini, harus gini. Kita nggak mau menerima yang banyak skala, syarat dan ketentuan terlalu banyak ini. Atau eksklusif, artinya apa? Tidak ada guyonnya, tidak ada seru-serunya. Itu kayaknya kaku dan kurang cocok ke para pemuda. Untuk anak muda. Nah, kita sapa lagi Gus Ayus. Gus, tadi sudah dijelaskan singkat profilnya RA. Sekarang apa sih target dari RA untuk beberapa tahun ke depan? Karena menjenengan kan sudah jadi ketua RA-nya sekarang. Monggo Gus. Ya, untuk saat ini, sebagaimana sesuai arahan dengan sahabat Gus Adin, Ketua Pusat Gerakan Pemuda Ansor, yang tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah bagaimana terkait dengan syiar-syiar yang selama ini notabene disiarkan oleh para ulama salafus soleh yang telah menjaga Indonesia ini, yang telah menjaga kedaulatan Indonesia, bisa tersampaikan khususnya di kalangan netizen. Tadi saya sampaikan memang Rijalul Ansor ini berdiri difokuskan awalnya untuk kalangan pemuda-pemuda, dan saat ini semakin menyebar, semakin luas, bukan hanya pemuda dalam artian umur,
tapi muda dalam artian belum banyak memahami tentang Islam ahli sunnah wal jamaah, khususnya yang berjam'iyah, yang berorganisasi dalam Nahdlatul Ulama. Karena secara kultur Nahdlatul Ulama banyak yang memahami secara kultur, tapi secara berorganisasi dan secara syiar dan secara keilmuan dan secara memahami agama Islam yang diajarkan kiai-kiai sepuh ini saat ini lebih banyak masyarakat awamnya, khususnya di perkotaan. Ini yang diharapkan oleh beliau Ustaz Sahabat Adin, bagaimana RA ini menjadi penyambung lidah antar lintas juga menyambungkan komunikasi antar generasi, khususnya generasi muda, dan menyambungkan antar daerah wilayah. Yang dari kota mungkin bisa memahami dari apa-apa yang tersampaikan, seperti tadi kita di obrolan-obrolan ini kan. Jadi bagaimana ingin kalau bisa nanti kolaborasi antar daerah, khususnya Jawa Timur di daerah lainnya kita syiarkan. Apalagi alhamdulillah saya dengan teman-teman beberapa selebgram yang selama ini sering mengadakan kajian, nah ini bisa akhirnya tersampaikan di kalangan anak-anak muda. Kajian-kajian dan pemahaman-pemahaman serta syiar. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana beliau mengharapkan ketahanan ekonomi, kekuatan kemandirian ekonomi itu juga bisa dirasakan, dihasilkan, dan dimulai dari anak-anak muda. Karena kita tahu saat ini melihat krisis yang ada bukan hanya menerpa Indonesia, dan yang paling berat menghadapinya apalagi dengan istilah mental healthy. Kalau anak muda sekarang ini anak muda yang dikit-dikit mental healthy, dikit-dikit harus healing, bikin kantong kering, kepala jadi pusing. Seperti itu. Karena apa? Tadi memang pertumbuhan masyarakat serta tantangan-tantangan yang dihadapinya yang semakin besar. Ini yang bagaimana beliau mengharapkan dari anak-anak muda bisa mewujudkan ketahanan pangan dan juga kemandirian ekonomi. Dan yang terakhir, beliau berharap dari Rijalul Ansor, khususnya karena namanya majelis zikir dan sholawat, menjadi salah satu pilar yang kuat, pilar yang kuat untuk menjaga secara spiritual, secara ruhaniah dalam menjaga Indonesia, bangsa Indonesia. Ini pemuda-pemuda bisa kuat mentalnya, kuat spiritualnya, kuat ruhaniahnya dalam menghadapi tantangan yang ada dan menjaga bangsa Indonesia dengan doa lantunan, doa-doa dari kalangan anak muda. Karena kita tahu juga bagaimana dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala asyaddu, sangat-sangat hubban, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala di syabil muti' kepada pemuda yang taat kepada Allah, itu lebih daripada orang tua yang taat. Dalam artian bagaimana ketika masih muda mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berarti suatu hal yang sangat-sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, seorang pemuda harus kuat menjaga agamanya, menjaga keluarganya, menjaga dirinya, dan itu termasuk fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Gus, ini kesimpulan. Kalau seperti itu, apakah bisa disebut majelis-majelis Rijalul Ansor ini menjadi wadah resmi bagi anak muda untuk bergabung bersolawat? Bukan hanya wadah resmi dan legal, tapi insya Allah menjadi salah satu wadah yang sudah jelas legalisirnya di kalangan ulama, dan insya Allah legal dunia dan akhirat, fisama wal aqd. Sudah insya Allah, apalagi
dengan kepengurusan yang baru ini, yang kami berusaha bersama-sama kepada semuanya, semua kalangan di Jawa Timur sudah jelas, yang kalangan artis, kalangan selebgram, kalangan kiai, gus, bersama-sama semua, dan ini nanti akan merambat ke daerah-daerah lain, berusaha membawa bismillah buat anak-anak muda, ayo jangan jauh dari agama. Agama itu tidak pernah susah, agama itu tidak pernah mengajarkan kekerasan, agama itu tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang agar jauh dari kehidupan, tidak. Tapi agama justru mengajarkan keseimbangan hidup dalam beragama dan juga dalam bersosial. Agama mengajarkan kehidupan yang secara seimbang, secara spiritual dan intelektual. Seperti itu. Yeah, terima kasih Gus. Dan pemirsa, dengan demikian, ayo kita mulai bergabung dengan Rijalul Ansor untuk sholawat. Jelas ini sudah jelas. Jangan ikut majelis-majelis yang tidak bersertifikat seperti tadi yang sudah jelas. Gus Rizmi ini kalau tidak salah akan ada kegiatan Rijalul Ansor dalam rangka Harlah. RA. Ini gimana Gus? Kegiatannya kapan, di mana? Insya Allah akan kita laksanakan nanti malam di Pendopo Kabupaten Mojokerto. Dan kami juga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang mana alhamdulillah Bupati Mojokerto juga kader dari Nahdlatul Ulama. Beliau sekarang masih menjabat menjadi Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Mojokerto. Insya Allah nanti akan kita laksanakan Harlah Rijalul Ansor di Pendopo jam 7. Keberapa? Ke-13. Ke-13. Ini angka keramat ini guys. Angka keramat. Betul. Bersama majelis yang sangat luar biasa, At-Taufik. Oh gitu ya. Khotimul majelis. Nah ini ya. Monggo Lora Khairan, ini hanya At-Taufik atau ada yang lain guys gabung ini? Pemain utamanya nanti malam At-Taufik. Gitu ya. Monggo. Jadi memang untuk milad PRA yang ke-19 Gus. 19 13 ya. 13. Itu kita mengangkat tema menuju era demografi atau era emas di kalangan para pemuda. Yang artinya dari sekarang kita ingin mengajak para pemuda-pemudi untuk bukan hanya kata Gus Fahrus tadi, bukan hanya intelektualnya, tapi juga masalah batiniyahnya juga harus baik. Karena memang tadi dikatakan yang menjadi problem adalah masalah kesehatan mental. Yang sehingga dengan kegiatan sholawat ini akan menjadi obat bagi kegundahan yang dialami oleh para pemuda-pemudi, sehingga nanti ketika kita mendapatkan bonus demografi di 2030 sekian, itu nanti kita akan benar-benar maksimal sehingga Indonesia akan menjadi negara yang Indonesia yang emas. Nah, gitu. Yang 2030 itu kan ya generasi saat ini. Betul. Nah gitu ya. Jangan sampai seperti generasi apa, stroberi ya. Stroberi itu kan gimana itu? Kalau di ini kan gampang hancur. Oh. Indah di luar tapi rapuh di dalam. Nah, itu. Dengan ini kan menjadi kuat itu. Betul. Dan ini merupakan kegiatan rutinan dari RA Jawa Timur. Karena di RA ini ada 8 kegiatan kalau nggak salah dalam setahun peringatan Hari Besar Islam. Tapi untuk yang malam ini khusus untuk kegiatan milad RA-nya. Selain itu juga yaitu tadi ada 8 acara yang kita lakukan setiap tahunnya, yang rutin, yang wajib kita lakukan. Termasuk Muharraman, termasuk bulan Maulid, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Nah, jadi insya Allah dalam setahun kita akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengajak para pemuda-pemudi berselawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya umumkan sekalian pemirsa, nanti bisa nonton acara ini di TV 9 jam 7 malam ya. Jam 7 malam. Dan juga jaringan YouTube-nya RA seluruh Jawa Timur. Iya. Gitu ya. Iya, live streaming di YouTube At-Taufik Official. At-Taufik Official, dan mungkin di-reload oleh banyak ini. Dan untuk yang tidak bisa hadir cukup di rumah. Kediaman masing-masing. Kediaman. Oh, kediaman. Jadi gitu ya. Jadi ini kan
Begitu ya. Kalau tidak masuk medsos, wah anak-anak muda kok tidak masuk medsos ya. Terus. Ini juga live di TikTok atau apa enggak? Buatan kalau TikTok Ya, masih YouTube lah. Ya. Kalau TikTok mungkin di majelisnya masing-masing. Lebih syiarnya lebih ke medianya majelis. Diperkirakan berapa Gus jamaahnya? Wah, kalau nanti ya Taufik soalnya ya. Ya mungkin nanti dari panitia memaksimalkan dari Bandung NU dan juga dari sahabat Ansor. Dan juga ini terbuka antaranya untuk masyarakat luas. Terbuka untuk umum. Monggo dipersilakan hadir malam ini di acara Milad RA di Pendopo Bupati Mojokerto. Selain acara sholawatan harlah sendiri ada rangkaian yang lain guys? Untuk kita malam puncaknya hari ini. Malam puncaknya. Sebelum-sebelumnya kan banyak gitu. Ya cuman di masing-masing kabupaten biasanya mengadakan masing-masing. Gitu ya. Karena kan kita juga masih periode baru dan baru tanggal berapa yang dilantik di Lirboyo itu 13 Juli. Oh ini berarti dilantik langsung ngegas ini. Langsung. Sebelum dilantik kita sudah gas. Wah ini ya luar biasa ini. Ya kita sih berharap memang ini anak-anak muda ini kan sebelum ini kan banyak lah majelis selawat si A, si B, si C ini kan terlalu mengandalkan tokoh. Kalau ini Rijalul Ansor kan kebersamaan itu organisatoris ya. Yaitu kediaman, kedamaian, kebersamaan itu membuat kita damai. Gitu ya. Bersatu dalam kedamaian. Gerakan. Ya, bersatu dalam gerakan. Intinya anak-anak muda harus diajak. Nah, mungkin ada trik-trik khusus yang selama ini dilakukan oleh Taufik ini gimana? Iya, jadi memang bisa begitu sekarang jamaahnya luar biasa. Luar biasa. 40.000 ini setiap acara ini. Gimana triknya bisa sampai begitu? Jadi itu berangkat dari sebuah kaidah al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidhamin. Apapun itu sebuah kebaikan kalau tidak terstruktur dengan baik akan kalah dengan sebuah kejelekan yang terstruktur dengan baik. Makanya yang banyak yang kurang memahami, maksudnya tidak dibentuk membuat sebuah majelis tapi tidak dibentuk sebuah manajemen yang baik, sehingga itu kurang maksimal. Maka yang paling utama adalah membentuk sebuah tim yang solid. Tim yang solid dan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di akar rumput, untuk juga mereka mengajak para jamaahnya, para tetangganya, masyarakatnya, saudaranya untuk ikut bergabung dengan kita. Yang sehingga itu yang membuat kita solid adalah kebersamaan. Berapa tahun Gus bangun itu? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun, dan itu berproses, tidak langsung ya banyak atau besar dulu sekarang. Kendala apa Gus tentang awal-awal itu Gus? Awal-awal kendala itu memang bagaimana kita ini, yang sulit itu adalah membuat sebuah brand atau memviralkan sebuah brand. Orang ketika dikatakan ini ada sarung harganya mahal, apa mereknya? BHS, pasti mau beli mereka kan, karena punya brand. Yang sulit adalah bagaimana kita menciptakan brand ini supaya dipercaya. Itu yang sulit. Kalau sudah punya brand, artinya sudah punya nama, dikenal, itu akan mudah untuk bagaimana membangun kepercayaan kan intinya. Betul, akan mudah untuk masuk ke pemuda-pemudi, akan mudah untuk berdakwah di setiap tempat, di setiap lini. Nah, sehingga itu saya kira penting bagaimana yang angel, yang sulit menciptakan sebuah brand ini biar dikenal oleh banyak orang. Gitu. Karena itu cara kita untuk gampang bisa berdakwah kemanapun kita berada. Intinya dipercaya. Dipercaya. Kita sudah di penghujung program bersama Rijalul Ansor, dan kita akan mendengarkan himbauan dari panjenengan berdua untuk acara nanti malam ataupun harapan terhadap generasi muda yang jadi pemirsa kita untuk bisa bergabung dengan Rijalul Ansor. Monggo Gus Rizmi. Insyaallah nanti malam kita akan melaksanakan harlah yang ke-13 untuk pemuda-pemudi di wilayah Mojokerto, Kabupaten, Kota, Sidoarjo, Surabaya, Jombang, untuk bisa berzikir bersama kami, untuk bisa bersolawat bersama kami. Karena insya Allah acara nanti malam akan penuh berkah. Ini ada joget-jogetnya enggak Gus ini? Ada enggak kira-kira Gus? Biasanya kalau joget itu menurut saya itu alamiah, mungkin karena
hubnya dengan sholawat, mahabbah dengan sholawat tanpa tersadar. Kita kalau misalnya zikir, kadang-kadang kan tanpa sadar kan goyang-goyang gitu. Lah mungkin saking senengnya, mahabbahnya kepada sholawat, akhirnya tanpa terasa kadang-kadang bergoyang-goyang sendiri. Nah, artinya monggo pemirsa kita diajak bersama-sama untuk mencintai Rasulullah kan begitu. Nah di situ, monggo Lora. Ya, jadi memang saya ingat daunnya kayak Khalil As'ad itu Sukorejo itu ketika ditanya, "Yai, jenengan tuh punya jamaah kok joget-joget goyang-goyang." Kata beliau, itu refleks. Sama dengan ketika kita itu kumpul dengan istri. Kita kan jerit-jerit kan? Itu kan itu kan apa namanya dadak, jadi tanpa refleks lah gitu. Lah sama kayak orang salawatan itu melambaikan tangan itu kan refleks gitu. Yang penting ada aturannya enggak dari Rijalul Ansor, enggak boleh begini. Nah, itu gimana? Ya kalau dari kami sih yang penting jangan berdiri lah. Jangan berdiri terus jangan mohon maaf kayak mungkin saling gendong atau itu ya goyang-goyang itu ya mungkin sewajarnya duduk, tangan diangkat, tangan bergoyang, terus kepala yang mengikuti irama musik itu masih diperbolehkan. Bendera bisa bawa apa ini? Tetap harus bendera Ansor lah atau ya tetap atribut yang dilinearkan, disesuaikan dengan organisasi. Yang penting sopan ya. Yang penting sopan. Dan mungkin kalau yang bawa bendera besar mungkin bisa bertempat di samping ataupun di belakang. Jangan di tengah. Kasihan jamaah nanti nggak kelihatan. Nah ini pemirsa, monggo yang mau hadir nanti malam diajak untuk ikut berzikir dan bersolawat untuk lebih meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lantunan-lantunan zikir dan untuk mengobati hati, untuk menenteramkan hati, untuk mendamaikan kehidupan kita semua. Dan sekali lagi nanti bisa dilihat melalui siaran TV 9 maupun channel-channel YouTube jaringan Rijalul Ansor, Majelis At-Taufik dan mungkin yang lain-lain bisa mengikuti dari rumah untuk tetap ikut berzikir. Dan pemirsa saya kira demikian, terima kasih. Sahabat ini perlu terakhir saya pakai sahabat ini ya. Karena sahabat Ansor kan ada sahabat Rizmi dan sahabat Khairon. Terima kasih atas kehadirannya di TV 9 sekali lagi. Semoga sukses acaranya nanti malam. Amin. Dan semoga lebih berkembang, lebih dahsyat untuk kedepannya bagi Rijalul Ansor dan bisa mengajak kaum muda untuk menguatkan hatinya untuk menguatkan membangun Indonesia. Terima kasih pemirsa. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.